Luan tiba-tiba saja berani meminta Rensu untuk menjadi kekasihnya. Dan berkat itu sukses membuat hidung Rensu kembang kempis. Rensu benar-benar menikmati suasana itu. Ia tak langsung menjawab. Rensu tersenyum-senyum dulu. Tak lama dari itu Luan dengan gugup klarifikasi. Ia hanya minta tolong kepada Rensu supaya mau jadi pacar satu harinya. Seketika senyum semeringah Rensu berubah jadi manyun. Kentara sekali kekecewaannya. Usut punya usut, Luan ada acara lini SMA dan mereka berpasangan. Yang salah satunya ada Ansia dan pacarnya Celia. Diceritakan acara reuni itu berlangsung dan semuanya berpasangan dan mereka sedang membicarakan Luan dan Ansian. Mereka ingin tahu kelanjutan hubungan mereka dan mereka yakin kalau Luan dan Ansian sekarang sudah berpacaran karena mereka tahu betapa lamanya Luan dan Ansian dekat. Yang tak lama Ansian datang, ia memperkenalkan Lia sebagai pacarnya, sontak membuat teman reuni mereka kaget. Tak lama dari itu, giliran Luan datang bersama Rensu, dan Rensu memperkenalkan dirinya sebagai pacar Luan. Mereka terheran-heran melihat Luan mendapatkan cowok yang lebih baik dari Ansian. Bukan itu saja, mereka juga dibuat baper saat melihat Rensu yang sangat perhatian kepada Luan. Luan malah aneh mendapatkan perlakuan khusus dari Rensu. Ia mengira itu hanya akting. Walaupun Rensu mengaku begitu, faktanya apa yang dilakukan Rensu tersebut selalu tulus untuk disebut akting. Ansian, Lia, dan teman reuninya pasti setuju kalau perlakuan Rensu itu benar-benar tulus. Di pertemuan itu Luan benar-benar dilambungkan. Rensu mengatakan kalau ia yang mengejar Luan. Terus mengatakan di depan teman reuninya kalau Luan cinta pertamanya. Bahkan setelah pertemuan itu usai, perhatian Rensu tersebut terus berlangsung. Dan tak henti-hentinya membuat Luan nyaman. Saking nyamannya Luan sampai berhayal benar-benar berpacaran dengan Rensu. Sampai akhirnya mode sadar diri Luan kembali kambuh dan mengandaskan perasaannya sendiri. Pagi pun usai, keduanya putus dan Luan mengucapkan terima kasihnya kepada Rensu yang sudah mau jadi pacar satu harinya. Dan keduanya kembali ke kehidupan semula menjadi seorang pemendam cinta. Kabar semakin dekatnya Luan dan Rensu nyatanya sampai ke kuping Guan Ai. Ia kembali menemui Luan dan kembali meminta bantuannya untuk mencari info tentang hal yang disukai Rensu. Tak seperti yang sebelumnya yang mau-mau saja disuruh-suruh Guan Ai. Untuk kali ini Luan berani menolak. Luan membungkuk dan meminta maaf. Tidak bisa mengabulkan permintaan Guan Ai tersebut. Luan juga mengaku kalau ia juga menyukai Rensu. Dan itu membuat Guan Ai meradang. Dengan sombongnya ia memperingatkan Luan kalau Luan tidak selevel untuk bersaing dengannya katanya. Sampai suatu hari, Luan, Rensu, dan Guan Ai mengikuti debat di kampusnya. Di sana Luan bakal berhadapan dengan Rensu dan Guan Ai yang satu kelompok. Dan tema perdebatan itu membahas teknologi AI dan cinta. Mentang-mentang ada cintanya, studio perdebatan tersebut berubah menjadi acara pengungkapan perasaan, khususnya untuk Rensu. Rensu mengakui kalau ia menyukai seseorang dan orangnya ada di studio tersebut. Rensu tidak mengungkapkan nama orang yang disukainya. Yang akibatnya penggaris kerasnya Rensu menjadi tebak-tebakan. Dan tahu apa yang ada di pikiran mereka? Mereka menebak orang yang disukai Rensu adalah Guan Ai, bukan Luan. Dan alasannya lantaran Rensu dan Guan Ai sama-sama siswi nomor 1 di kampus mereka yang terkenal dengan good looking dan kepintarannya. Luan panas lantaran di mana-mana gosip Rensu dan Guan Ai jadi trending topik. Entah itu di kampus maupun di sosmed, semuanya membicarakan gosip tersebut. Luan curhat kepada temannya dan bertekad bakal mengungkapkan perasaannya terhadap Rensu. Pokoknya ia tak peduli. Rencana tersebut ditentang temannya lantaran seperti yang sudah-sudah pasti berakhir patah hati dan temannya tersebut tak mau momen itu kembali terulang kepada Luan. Faktanya bukan hanya Luan yang kesal dengan gosip tersebut, Rensu pun mengalami hal yang sama. Dan tahu rencana apa yang akan dilakukan Rensu, ia juga berniat mengungkapkan perasaannya terhadap Luan. Bahkan ia meminta temannya untuk mempersiapkan aksi penembakannya tersebut. Pokoknya Rensu tak mau momen itu terlihat biasa saja, maunya yang romantis katanya. Tak seperti Rensu yang menyiapkan rencananya matang-matang, Luan malah rusuh sendiri. Tanpa persiapan apapun, ia menghubungi Rensu kalau ia bakal menemuinya di kolam renang atau tempat klub renangnya bermarkas. Tapi rencananya gagal, lantaran di lapak sebelah sedang terjadi guncangan hebat. Ia mendapatkan info tentang hubungan Lia dan Ansian terancam bubar. Dan info itu berasal dari Ansian sendiri yang menemui Luan. Ansian curhat kalau Lia berniat sekolah di luar negeri. Dan tak lama dari itu Lia datang dan melihat Luan dan Ansian berduaan. Dan suasana tersebut menjadi kacau. Lia kabur entah ke mana yang membuat Luan dan Ansian mencarinya. Dan di lain tempat, Rensu masih menunggu kedatangan Luan yang tak kunjung datang. Padahal semua persiapan rencananya sudah usai.
Akhirnya Luan menemui Lia sedang mabuk. Luan mencoba membawanya pulang, tapi Luan dan Lia mendapatkan masalah. Ia dibegal oleh beberapa pemuda yang sedang nongkrong. Di tengah ketakutannya, Luan mencoba melawan sampai akhirnya pahlawannya datang. Yang spontan, ia keceplosan mengatakan rasa sukanya terhadap Rensu. Dan itu membuat Rensu semangat. Dalam hitungan detik, pemuda tersebut tersungkur di hajar Rensu. Yang tak lama dari itu, Ansian datang membawa Lia. Sedangkan Luan diantar pulang Rensu. Gara-gara ketidaksengajaan tersebut membuat Luan kikuk. Ia bingung harus ngapain. Apalagi Rensu tak merespon setelah mendengar pengakuan Luan tadi. Yang akhirnya Luan memberanikan diri meminta jawaban dari Rensu. Sebenarnya Rensu sudah tak tahan ingin menjawab kalau ia juga suka. Tapi Rensu melihat situasinya tidak romantis. Ia berjanji bakal menjawabnya besok setelah pertandingan renangnya. Rensu berpikiran, ungkapan perasaannya harus disertai dengan situasi yang romantis. Bahkan temannya yang mendengar keanehan Rensu tersebut terheran-heran. Padahal sebelumnya temannya tahu kalau Rensu mati-matian membuat rencana untuk membuat Luan mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Setelah itu tercapai malah dibiarkan berlalu begitu saja. Tiba saatnya hari di mana pertandingan renang Rensu berlangsung. Luan ke sana ditemani temannya dan sudah bisa diprediksi di sana juga pasti ada Guan Ai. Tak lama dari itu temannya Rensu sekaligus pacar temannya Luan memberikan bocoran kepada Luan tentang Rensu yang sudah menyiapkan sebuket bunga untuk Luan. Yang sukses membuat Luan mesem-mesem sendiri. Ia bingung harus bersikap seperti apa saat bunga itu diberikan kepadanya. Apakah harus terkejut atau biasa saja katanya. Dari situ Luan benar-benar kepedean kalau cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi saat ia akan menemui Rensu, ia melihat bunga itu dipegang Guan Ai. Luan juga mendengar ucapan terima kasih kepada Rensu darinya. Dari situ Luan menyadari ia hanya kepedean saja sejak tadi. Mata Luan sudah memerah dan siap menangis. Walaupun tahu cintanya bertepuk sebelah tangan, Luan malah melabrak keduanya. Ia meminta jawaban dari Rensu sesuai janjinya semalam. Rensu membiarkan Luan ngomel sepuasnya. Setelah itu ia mengambil bunga dari Guan Ai dan memberikannya kepada Luan. Dibarengi dengan ungkapan perasaannya meminta Luan menjadi pacarnya. Yang tentunya tak disia-siakan Luan dan keduanya resmi jadian. Fakta sebelumnya ternyata Guan Ai sengaja mengambil sendiri bunga milik Rensu dan ia juga sengaja mengucapkan terima kasih seolah bunga itu diberikan lantaran ia tahu kalau ia sedang disaksikan Luan. Seperti diketahui, rencana Guan Ai untuk mengobrak-abrik hubungan Luan dan Rensu gagal. Dan yang paling ngenesnya, Guan Ai malah menjadi saksi atas terjadinya sejarah tersebut. Jangan ditanya ekspresi apa yang ditampilkan Guan Ai saat itu, yang pastinya kesal dan marah terhadap Luan yang berhasil mengalahkannya. Yang setelahnya kita bakal menyaksikan momen pertama kalinya Luan dan Rensu berpacaran. Dan jangan berpikiran kalau keduanya bakal romantis. Ya tentu saja tidak. Bahkan Luan dan Rensu harus les privat terlebih dahulu kepada teman mereka. Untuk belajar bagaimana caranya jadi pacar yang baik dan benar. Contoh konyolnya, saat keduanya double date di sebuah tempat karaoke. Temannya terkejut saat Luan dan Rensu bernyanyi dengan lagu yang tidak romantis. Untung saja keduanya tidak menyanyikan lagu Guru Bunga. Kalau sampai itu terjadi, bisa berabe urusannya. Yang akhirnya temannya Luan menyeret Luan ke toilet. Temannya tersebut tak habis pikir kepada Luan yang bisa-bisanya menyanyikan lagu tentang persahabatan. Padahal katanya Rensu dan Luan bisa saja menyanyikan lagu romantis. Setelah keduanya resmi berpacaran, Rensu dikenalkan sebagai pacar oleh Luan kepada orang tuanya. Dan konyolnya, ekspresi wajah orang tuanya biasa saja. Mereka tak percaya. Tapi saat Rensu membenarkan itu, mereka kagetnya bukan main. Yang setelahnya Rensu membawa Luan ke sebuah tempat bersejarah bagi Rensu, yaitu tempat di mana pertama kalinya ia kepincut Luan. Dan tempat itu adalah rumah makan yang berdinding kaca satu arah. Disitulah Rensu ingat betul saat Luan berpose. Luan kaget setelah mengetahui kaca tersebut satu arah. Luan meminta Rensu berkedip dan Rensu melakukannya, dan itu membuat Luan semakin tergoda. Dan untuk pertama kalinya keduanya selfie mengabadikan kebersamaan keduanya. Luan bangga mempunyai cowok yang sangat populer, yang begitu sangat ganteng. Sebagai rasa syukurnya, foto tersebut Luan upload di media sosial dengan caption mengabarkan tentang hubungan keduanya yang sudah resmi berpacaran. Tapi setelahnya Luan ngamuk-ngamuk lantaran isi komentar medsosnya tak ada yang percaya kalau Luan pacarnya Rensu. Dan itu membuat Rensu gemas. Yang tak lama dari itu, satu persatu warga kampus berkumpul, memperhatikan Luan dan Rensu. Di tengah pusat perhatian itu, Rensu membuktikan keseriusannya terhadap Luan dengan memperlakukan Luan seperti ratu. Dan di depan warga kampus itulah keduanya kembali mengungkapkan perasaannya secara berbarengan, yang seketika membuat seisi kampus gempar.
Baru saja keduanya merasakan indahnya cinta pertama yang setelahnya keduanya harus LDRan lantaran Rensu melakukan penelitian keluar kota. Beruntunglah keduanya hidup di zaman modern. Keduanya masih bisa berhubungan meski itu hanya lewat ponsel saja. Gaya pacaran Rensu dan Luan benar-benar beda dari yang lain. Di saat pasangan lain nonton bareng di bioskop, keduanya nonton bareng lewat video call. Tak hanya itu saja, setiap Luan tidur pasti diiringi cerita dongeng yang dibacakan Rensu lewat telepon. Dan itu sangat membantu Luan sehingga membuat tidurnya semakin lelap. Setelah Luan berpacaran, akhirnya ia pun bisa merasakan mempunyai someone itu seperti apa. Rensu benar-benar menjadi doping bagi Luan saat ia malas bekerja, menjadi vitamin saat lelah, dan menjadi sandaran saat Luan punya banyak masalah. Contohnya saja saat Luan kena semprot oleh seorang dokter pembimbingnya dan itu membuat Luan murung. Perlu diketahui kalau saat ini Luan magang di sebuah rumah sakit. Luan tak perlu cerita tentang masalahnya kepada kekasihnya. Renzo terlalu peka untuk mengetahui kondisi Luan. Renzo sudah punya feeling saat chat yang ia kirimkan kepada pacarnya tak pernah dapat balasan. Dari situ saja Renzo sudah tahu kalau Luan sedang tidak baik-baik saja. Tak perlu menunggu lama, Renzo langsung mengutus kedua temannya untuk memberikan kejutan kepada Luan. Kejutan super romantis dari kekasihnya dari jarak jauh. Dan itu bukti LDRan bukan halangan untuk Renzo. Kalau ia akan selalu ada untuk Luan. Meski raganya berada di luar kota, tapi keberadaannya dirasakan Luan. Kejutan tersebut sungguh membalikkan mood Luan saat itu. Luan mulai kembali ke Luan yang tukang senyum sendiri. Dan paginya Luan kembali dikejutkan dengan kedatangan Renzo yang diam-diam menemuinya. Dan itu membuat Luan girangnya bukan main. Renzo sengaja menemui Luan lantaran ia sangat mengkhawatirkan Luan. Ia rela meninggalkan penelitiannya demi pacarnya tersebut. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Ansian dan Lia. Keduanya terancam bubar lantaran Lia benar-benar pindah ke luar negeri. Kepergian Lia juga diantar pacarnya Ansian, Renzo dan Luan. Sebelum pergi, Lia bertanya memastikan hubungan persahabatan dirinya dengan Luan baik-baik saja. Tentu saja Luan menganggap Lia teman baiknya. Bahkan Luan berterima kasih kepada Lia gara-gara Lia katanya ia bisa memiliki Renzo. Masih di bandara, Renzo tanpa sengaja bertemu dengan orang tuanya. Melihat anaknya menggandeng seorang gadis membuat orang tua Renzo menggodanya. Yang mengagetkan mereka tahu kalau Renzo punya pacar. Dan mereka juga tahu banyak tentang pacar anaknya tersebut. Mendengar itu seketika membuat Luan bengong sambil gemeter. Sampai-sampai lupa ia tak menyapa calon mertuanya. Tahu kondisi Luan tremor, spontan Renzo menggandengnya. Yang lebih konyol lagi saat keempatnya makan bersama. Orang tua Renzo melihat sebuah mangkuk. Mereka terheran-heran lantaran mangkuk di meja makan mereka bergetar. Dan tahu getaran itu berasal dari mana? Kalau ada yang mengira sedang gempa bumi, maka jawabannya salah besar. Jawaban yang benar, getaran itu berasal dari kakinya Luan yang sedari tadi tremor. Untunglah Luan tertolong dengan kepolosannya. Orang tuanya Renzo mengatakan kalau calon mantunya tersebut lucu, lebih lucu yang diceritakan sepupunya Renzo. Langsung terbang hidungnya Luan saat itu. Puncak dari drama ini saat Renzo dan Luan membuat sebuah drama tentang pernikahan. Awalnya keduanya main-main, tapi gara-gara segelas minuman yang dikira air putih oleh Luan, semuanya berubah. Acara malam pengantin yang direncanakan hanya akting menjadi nyata gara-gara Luan mabuk. Masih ingat dengan sumpah Luan saat ia menjawab pertanyaan Renzo, bagaimana kalau Luan jatuh cinta beneran terhadap Renzo? Yang saat itu Luan menjawab kalau itu terjadi ia bakal memotong ususnya sendiri. Dan itu benar-benar terjadi. Luan dirawat di rumah sakit, ia terkena penyakit usus buntu. Dan gara-gara itu ia harus melakukan operasi. Untunglah sakit Luan tak terlalu lama. Tubuh Luan terlalu sakti. Ia pulih dengan cepat. Dan pastinya kekuatan itu berasal dari pacarnya Renzo. Tak ingin membuang-buang waktu, Renzo langsung membawa Luan ke tempat hiburan sebagai hadiah perayaan sembuhnya Luan. Di sana Renzo memberikan sebuah hadiah berupa surat pernyataan klarifikasi yang sudah keduanya cap tangan. Ya, surat itu adalah surat permintaan Luan untuk klarifikasi tentang gosip yang beredar di keduanya, yang sebelumnya Luan benar-benar ingin menyudahinya. Sebelum akhirnya Luan benar-benar jatuh hati kepada Renzo. Luan tersenyum melihat surat aneh buatannya tersebut. Ia masih tak menyangka kalau Renzo masih menyimpannya. Luan mengambil suratnya, ia mencoret judulnya dan mengganti dengan judul baru, sehingga surat itu menjadi surat pernyataan Luan dan Renzo untuk mempererat hubungan keduanya. Dan keduanya siap melaksanakan tugas tersebut dengan bahagia. Dan drama pun selesai.